itu hadir dari faktor bacaan-bacaan, narasi-narasi yang berkembang di sosial media. Hoax yang paling mengganggu itu yang ini, Pak, jangan dibawa ke rumah sakit, nanti bikin mati. Umumnya mereka tidak tahu kalau itu hoax gitu ya. Memang ada grup-grup atau kelompok yang sengaja menyebarkan. Penyebaran kabar bohong alias hoax terkait COVID-19 di masa pandemi ini memang sangat mengkhawatirkan. Kementerian Kominfo mencatat selama masa pandemi ini ada lebih dari 4.000 hoax terkait corona beredar luas di tengah masyarakat. Mirisnya, banyak yang menjadi korban info tak jelas ini. Beberapa di antaranya pun berakibat fatal. Lalu apa yang menyebabkan hoax ini mudah tersebar dan kenapa pula masyarakat sangat mudah terhasut dengan info hoax ini? Selengkapnya hanya di Target. Masih segar dalam ingatan Febri saat kasus penyebaran COVID-19 makin meningkat pada Juli lalu. Ia masih tak percaya dengan ganasnya virus ini. Karyawan sebuah perusahaan swasta di ibu kota ini sempat meyakini beberapa hoax yang ramai beredar di media sosial. Ketidakpercayaan itu hadir dari yang pertama itu faktor bacaan-bacaan, narasi-narasi yang berkembang di sosial media. Saya berpikir, oh iya, ternyata COVID ini tidak seberbahaya karena ini sesuatu yang direncanakan, sesuatu yang didesain. Ketakpercayaan Febri membuatnya abai pada protokol kesehatan. Ia bahkan cenderung meremehkan virus corona yang nyata-nyata telah membuat ratusan juta orang di seluruh dunia terpapar. Bahkan banyak diantaranya meninggal dunia. Teman saya sekosan itu sakit kan, nah saya bawa dia ke klinik untuk swab dan dia kebetulan reaktif. Ternyata saya non reaktif gitu. Nah, di situ saya timbul, oh, kok ini teman saya makan bareng. Pokoknya semua peralatan di kosan itu dipakai berdua gitu kan. Kok saya enggak, dia kena kan? Dan di situ saya makin enggak percaya. Dan saya putuskan saya ikut dengan dia dalam satu ruangan isolasi mandiri. Keyakinannya bahwa corona tak ada seketika sirna tatkala ia terpapar COVID-19. Febri mengalami beberapa gejala yang membuatnya tersiksa. Jelang 3 hari, saya tiba-tiba udah merasa demam, menggigil. Gejalanya itu berbeda dengan gejala demam biasanya. Saya swab lagi 3 hari kemudian dan ternyata memang positif. Sementara itu, cerita sedih sempat dialami Helmi Indra pada pertengahan Juli lalu. Bagaimana tidak, saat ia menyarankan ayahnya untuk vaksin, sang ayah tidak bersedia. Indra mengaku ayahnya termakan hoax yang beredar di media sosial. Papa sih percaya sama COVID gitu, tapi memang yang terpapar hoax-hoax yang menyertainya gitu yang saya tuliskan. Dan hoax-hoax itu mulai dari vaksin, Mbak, gitu. Vaksin itu haram, vaksin itu malah memperburuk keadaan, itu yang dipercayanya. Tak hanya itu, saat mengalami gejala COVID-19, ayahnya tak mau diperiksa ke rumah sakit lantaran takut dinyatakan positif. Nafas itu udah mulai kayak ngos-ngosan ya, kayak gitu. Ternyata cek saturasi, ternyata udah di bawah 95 tuh. Dalam keadaan yang sudah itu belum mau untuk dibawa ke rumah sakit, Mbak, gitu. Baru dibawa ke rumah sakit itu telah saturasi oksigen udah di bawah 40, 36, 40 gitu. Karena kondisinya yang kritis akibat positif COVID-19, sang ayah meninggal dunia. Dalam cuitan di akun Twitter miliknya, Helmi sangat menyesalkan kejadian ini lantaran tidak sempat menjelaskan secara detail pada ayahnya soal kabar tak jelas seputar COVID-19. Salah satu penyesalan saya sih nggak
memberikan informasi secara detail hoaxnya ini apa dan kenapa. Seharusnya kan memang seperti itu ya, kita menjelaskannya secara komprehensif. Tak hanya Helmi yang menuliskan cuitannya soal dampak kabar bohong tentang COVID-19, berbagai cerita korban hoax di masa pandemi juga ramai di media sosial. Penyebaran hoax terkait COVID-19 selama pandemi corona memang meresahkan. Tanpa bukti yang bisa dipertanggungjawabkan, para pelaku ini seenaknya mengumbar berita. Sebenarnya polisi telah beberapa kali menangani kasus penyebaran hoax. Salah satunya yang sempat viral di media sosial adalah kabar bohong soal ketidakpercayaan pada COVID-19 yang melibatkan Dr. Lois alias Lois Owien. Akibat ulahnya, petugas di Treskrimsus Polda Metro Jaya sempat mengamankan tersangka. Unit 5 Tindak Pidana Siber Ditkrimsus Polda Metro Jaya telah mengamankan Saudara L terkait dengan dugaan tindak pidana menyebarkan berita bohong dengan sengaja yang dapat menimbulkan keonaran di kalangan rakyat dan atau menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah penyakit menular yang ia lakukan di beberapa platform media sosial. Karena telah mengakui kesalahannya, polisi memutuskan tidak menahan Dr. L. Namun, proses hukum terhadap tersangka tetap berjalan. Dari kasus ini, polisi menjerat tersangka dengan pasal berlapis yang ancaman hukumannya maksimal 10 tahun penjara. Hingga kini penyebaran hoax seputar COVID-19 kian bertambah setiap harinya. Berdasar data Kementerian Kominfo, selama pandemi ini sebanyak 1.800 isu hoax telah disebar lebih dari 6.000 kali melalui media sosial. Kalau kita berbicara persebarannya, itu tentu lebih banyak lagi. Data dari 28 Juli 2021 ini, kami total telah menemukan 6.399 sebaran isu hoax dan disinformasi. Hoax seputar COVID-19 telah menjadi santapan sehari-hari masyarakat. Lantas, siapakah penyebar hoax? Kenapa mereka mudah sekali menyebarkan berita bohong ini? Hoax yang paling mengganggu itu yang ini. Jangan dibawa ke rumah sakit, nanti bikin mati. Kemudahan di era digital ini membuat sebaran hoax terjadi begitu cepat. Dengan sekali sentuh, jutaan orang bisa mengaksesnya. Pengamat media sosial dari Komuni Konten, Hariko Satria menyebut, mereka yang turut menyebarkan hoax kebanyakan tidak mengetahui kalau informasi yang disebarkannya hanyalah berita bohong. Kebanyakan umumnya mereka tidak tahu kalau itu hoax gitu ya. Jadi problemnya memang di era digital ini mudah memproduksi konten tetapi belum tentu diterima sampai. Sementara itu, Eko Juniarto dari Masyarakat Anti Fitnah Indonesia menambahkan, ada pihak-pihak tertentu yang memang sengaja membuat dan menyebar hoax. Rasa ingin menjadi orang pertama yang menyebarkan berita baik atau berita apapun yang di kelompoknya itu belum ada yang menyebarkan, dia ingin mencapai hal itu, tuh ya. Tapi tidak bisa dipungkiri tetap saja ada orang-orang yang memang sengaja gitu. Jadi kita juga sudah mengamati lewat namanya SNA ya, Social Network Analysis, bahwa memang ada grup-grup atau kelompok yang sengaja menyebarkan gitu loh. Dan kelihatan dia tuh konsisten. Mirisnya, ada segelintir orang yang sengaja menyebar demi popularitas. Kalau ada yang berupaya dengan sengaja, itu memang kalau kita lihat ya
itu semacam melawan arus, kemudian dia melihat tidak ada sanksi, ya cukup dengan minta maaf. Ya, memang lumayan untuk menaikkan awareness orang terhadap akun media sosial dia, itu lumayan memang. Strategi-strategi seperti itu saya lihat ada juga. Dan tak dipungkiri, sejak munculnya media sosial, penyebaran hoaks sangat gencar. Sejak munculnya media sosial itu sejauh mempermudah orang menyebarkan hoax. Jadi kalau tempat penyebarannya untuk masa kini ya, masa sekarang ini memang sosial media itu yang paling mudah, paling gampang. Jadi di Facebook, di Twitter, di WhatsApp, itu kalau WhatsApp misalnya cuma semudah tekan forward, nggak perlu copy paste. Itu yang membuat membuat hoax itu sangat mudah viral di internet. Berita bohong makin tersebar ketika pengguna medsos mudah mengirimkan ulang suatu kabar tanpa memeriksa kebenarannya terlebih dahulu. Eko menyebut ada beberapa pengguna medsos masuk kategori rawan jadi penyebar hoax. Hasil survei dari Kumparan ya, jadi yang mereka mendapatkan angka kalau nggak salah 49% itu yang kelompok umur yang mudah menyebarkan hoax kembali itu adalah yang 50 tahun ke atas. Penyebabnya itu adalah karena mereka itu kurang memahami bahwa apa yang beredar di internet itu belum tentu benar. Orang-orang yang sebelumnya tidak pernah tahu apa itu internet, dia akan memperlakukan internet itu sama seperti koran, TV, radio, majalah, dianggap berita itu benar, sehingga dia akan lebih mudah terkecoh gitu ya oleh hoax-hoax yang tidak benar tadi. Itu orang tua lebih mudah untuk menyebar hoax. Artinya dia kesadaran meta awareness-nya lebih lemah ketimbang anak muda gitu. Kemudian dia juga tidak punya stamina yang kuat untuk melakukan verifikasi kecuali kepada orang-orang terdekat dia gitu. Di masa pandemi ini, sebaran hoax terkait COVID-19 yang cukup masif bisa mempengaruhi penanganan COVID-19 di Indonesia. Seperti beredarnya kabar bohong tentang vaksin COVID-19, mereka yang terhasut menolak menjalani vaksin dengan alasan takut mengalami efek samping yang membahayakan. Ini jelas bohong dan menyesatkan. Hoax lainnya adalah soal rumah sakit yang mudah memvonis seorang pasien telah positif COVID-19. Lagi-lagi, ini jelas berita tanpa dasar dan menyesatkan. Menurut dokter sekaligus influencer Tirta Hudi, penyebaran hoax soal COVID-19 bisa membahayakan masyarakat. Paling sering saya terima itu vaksin, tapi masyarakat udah kayak ngerti, bisa memilah. Cuman hoax yang paling mengganggu itu yang ini, Pak, jangan dibawa ke rumah sakit, nanti bikin mati. Hoax inilah yang membuat masyarakat akhirnya nggak ke rumah sakit. Janganlah, takut mati nanti saya. Nah, ini hoax ini karena membuat para lansia itu takut ke rumah sakit, sehingga mereka datang ke rumah sakit ketika udah kritis. Biasanya mereka yang pernah terhasut hoax akan sadar setelah orang-orang dekat mereka atau mereka sendiri pernah terpapar COVID-19. Seperti yang pernah dialami Febri. Jadi lebih jeli kita melihat berita, lebih jeli kita menelaah. Alhamdulillah nggak pernah saya membagikan berita-berita yang itu karena mungkin hanya jadi konsumsi pribadi, kemudian diskusi sama teman-teman, jadi bahan diskusi sama teman-teman. Bahkan kemarin setelah saya terpapar COVID itu mereka sempat bilang udah percaya sekarang gitu. Menghadapi sebaran hoax yang cukup masif, sebenarnya Kominfo tak tinggal diam. Sebagai regulator, Kominfo telah melakukan pemblokiran terhadap banyak konten hoax. Kominfo selama 24 jam non-stop itu melakukan monitoring melalui mesin yang namanya AIS. Jika muncul hoax di tengah-tengah masyarakat, kita melakukan penanganan konten atau penindakan konten dengan cara melakukan pemutusan akses dengan bekerja sama dengan platform digital, Facebook, Twitter, TikTok, dan lain sebagainya.
Tak hanya itu, Kominfo bekerja sama dengan Kepolisian Republik Indonesia juga melakukan penindakan terhadap para pembuat dan penyebar hoaks. Kominfo mendukung penuh kinerja dari Kepolisian Republik Indonesia untuk memproses hukum setiap hoaks yang beredar di masyarakat. Sampai hari ini saja, Kepolisian RI telah memproses setidaknya 767 kasus ya terkait COVID-19. Bak pepatah mati satu tumbuh 1000. Meski berbagai cara mengatasi sebaran hoaks telah dilakukan, tapi hoaks masih terus bermunculan. Lalu, apa yang mesti dilakukan agar masyarakat tidak menjadi korban berita bohong? Jadi benteng yang terkuat itu sebetulnya diri kita sendiri ini. Ada aja kadang-kadang berita atau informasi yang masuk tuh ternyata bukan berisi kejelasan, justru malah bikin kepanikan. Yang aku pastikan adalah untuk ngecek lagi kebenaran dari berita yang aku baca atau informasi yang aku baca gitu. Biasanya aku kasih tahu nih ke penulisnya biar nggak menyebar luas beritanya. Jadi biar penulisnya juga tahu kalau berita yang dia kasih tahu itu nggak benar. Semestinya kita tak asal menyebar berita yang belum jelas kebenarannya. Tapi lemahnya literasi digital membuat tak semua orang bisa melakukannya. Maka perlu tindakan nyata dari pihak-pihak terkait agar para pengguna media sosial bisa lebih memahami bagaimana seharusnya berperilaku di dunia maya. Perlu diwajibkan literasi digital itu di setiap sekolah. Kemudian perlu dipermudah masyarakat untuk mendapatkan berbagai pendidikan terkait dengan literasi digital. Kita meningkatkan literasi digital masyarakat kita melalui apa? Pelatihan-pelatihan yang disediakan oleh Kementerian Kominfo. Masyarakat bisa mengikuti Instagram atau website Kominfo untuk menemukan cara bagaimana mendaftar untuk mengikuti program-program atau kelas kecakapan digital. Tak hanya pemerintah yang bekerja keras mengatasi sebaran hoaks di masa pandemi COVID-19 ini, beberapa influencer juga aktif melawan hoaks melalui akun media sosial mereka. Salah satunya Dr. Tirta. Ia tak lelah mengajak masyarakat agar tak mudah mempercayai semua berita tentang COVID-19. Jadi kalau kamu mau bahas COVID, percayalah sumber-sumber dari ofisialnya, Kementerian Kesehatan. Jangan percaya informasi lain yang dikeluarkan bahkan bukan oleh nakes. Percayalah informasi dari dokter beneran. Kalau nggak tahu tanya. Jangan percaya dari sembarang info di grup WA. Ini adalah grup yang menurut gue paling toksik tuh grup WA. Segala info dimasukin ke situ. Hanya saja saat ini ia lebih suka menjelaskan hoaks secara pribadi. Menurutnya hal ini lebih efektif. Jadi dia tuh WA, dok ini bener nggak? Saya sekarang sudah males banget membantah hoaks tuh di media sosial. Karena apapun yang kita bantah, itu akan salah. Lama-lama itu capek. Udahlah, mending saya buka WA, masyarakat sendiri aja. Dari situ, kita akan bukan membantah hoaks, tapi lebih mengedukasi COVID itu apa. Selain itu, agar masyarakat tak mudah menjadi korban dan terhasut oleh berita bohong, ada beberapa cara yang bisa dipraktikan. Pertama, jangan mudah mempercayai informasi yang tidak jelas sumbernya. Lalu waspadai tulisan yang menyeru untuk menyebarkan ulang. Jangan mudah percaya dengan informasi yang memancing rasa marah, sedih, dan senang. Kemudian, waspadai informasi yang tidak masuk akal. Dan jika Anda menemukan informasi seputar COVID-19 dengan ciri-ciri seperti ini, cek kebenarannya melalui website Kominfo atau lewat situs hoax.infovaksin.id. Jika Anda menemukan informasi terkait COVID-19 dan dirasa mencurigakan, Anda dapat mengecek kebenarannya melalui situs hoax.infovaksin.id.
Caranya sangat mudah, Anda tinggal membuka lamannya di hoax.infovaksin.id, lalu mengetik kata kunci sesuai dengan informasi yang Anda terima. Misalnya saya ingin mencari informasi terkait dengan air kelapa yang bisa membunuh virus corona. Ternyata setelah saya menelusuri, informasi ini tergolong informasi hoax dan telah dibantah oleh ahli melalui beberapa artikel yang terdapat dalam situs ini. Sejatinya, benteng terkuat untuk menghadang penyebaran hoax seputar COVID-19 adalah diri kita sendiri. Dengan tak mudah menelan mentah-mentah berita apapun dan tidak sembarangan menyebar ulang sebuah berita, dipastikan hoax tak akan tersebar. Dan kesadaran ini semestinya ditumbuhkan dari keluarga ataupun lingkungan terdekat. Jadi ngobrol tentang online ini memang harus dibudayakan. Anak membicarakan, Pak ini hoax loh, Mama ini hoax loh, itu harus dibicarakan secara online, bahayanya begini, bahayanya begini. Nah termasuk orang tua juga harus ngobrol dengan anak-anaknya terkait dengan hoax dan lain sebagainya. Jadi sebetulnya benteng yang terkuat itu bukan Kominfo, bukan Mavindo. Jadi benteng yang terkuat itu sebetulnya diri kita sendiri ini. Misalnya ada orang yang dituakan, orang tua atau paman yang ya dia tidak tahu terus menyebarkan hoax, jangan pernah dikonfrontasi di dalam grup. Lebih baik ajak bicara lewat japri, berikan misalnya forward atau kasih link atau kasih screenshot berita gitu. Tuh pendekatan yang non konfrontatif tuh jauh lebih efektif. Agar tidak menjadi korban hoax, jangan mudah percaya dengan berita yang beredar. Pastikan lagi kebenarannya dan selalu praktikkan prinsip saring sebelum sharing agar Anda tidak menjadi salah satu penyebar hoax ini.